Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun, Bapakku beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabb. Ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaik ya nurullah labbaik ya habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita akan merasa semua serba kurang. Betul apa betul? Sekarang serba kurang apa serba lebih? Serba kurang apa serba lebih? Kurang lebih, Habib. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah yang disampaikan Habib Bagir sudah paham? Sudah paham belum? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Ya Allah, Habib Bagir dari tadi ceramah nggak ada yang paham, songong banget. Salam ta'zim dan hormat saya sampaikan kepada adinda tercinta, Akhin al-Saghir Barak, adik yang penuh dalam keberkahan, Akhin al-Mahbub,
Al-Mujahid fi sabilillah Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir mata anallahu li hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insya Allah setelah mata yang telah memandang keturunan darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata yang diharamkan tatkala Allah masukkan kita ke dalam neraka dipindahkan untuk masuknya kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ganteng enggak? Habib Bagir ganteng enggak? Senang melihatnya. Sayang udah laku. Saya tadi Habib Bagir ini baru tahu kalau ini hari acaranya nikahan. Habib Bagir kalau di acara pernikahan nggak pernah mau terima jadwal. Jadi udah sampai Dharma saya bilang, Habib ini hari acaranya pernikahan. Mau turun kan susah. Udah sampai Dharma mau turun bagaimana ceritanya? Alhamdulillah nih hari kita dapat ilmunya. Semua yang disampaikan oleh beliau ilmu yang sangat luar biasa dalamnya. Jadi kalau sudah ada air nggak perlu lagi tayamum. Semua sudah ditimpah semua ilmu yang manfaat. Cuma Al-Faqir di sini ingin menyampaikan amanah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan ayat ini lewat malaikat Jibril, diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar betul besok yang hadir di dalam acara akad nikah tentang pernikahan, di dalam khutbah pasti dinyatakan satu ayat ini pasti akan di dalam rumah tangga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngebangun rumah harus ada lahannya, betul? Betul nggak? Bangun rumah tangga sama kayak orang ngebangun rumah, ada dulu lahannya, ada calon prianya, ada calon pengantin wanitanya. Jangan pria sama pria, itu namanya jeruk makan. Mana ada ayam jago sama ayam jago kawin keluar telur. Betul. Sekarang zamannya kan lagi begitu, Bib. Ya, ini zaman udah gila. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah. Amin ya rabbal. Ada yang nikmat, kenapa nyari yang nggak nikmat sih? Ada yang bisa halal, kenapa harus selalu ada yang haramnya? Di dalam rumah tangga wajib juga sama kayak kita ngebangun rumah, siapin dulu lahannya. Setelah lahannya yang kedua apa? Siapin pasirnya, siapin batunya, siapin besinya, siapin juga semennya, siapin juga batu batanya. Untuk apa? Untuk rumah ini jadi satu yang dipandang ini kokoh, bentuknya rumah. Di dalam pembangunan rumah, Habib ngapain jadi ngomongin rumah sih? Habib kontraktor, bukan mantan tukang. Orang kalau mau ngebangun rumah yang digali apanya dulu? Apanya dulu? Lahannya dulu. Lahannya gali, bongkar, congkel, yang dalam sesuai dengan kebutuhan topangan rumah. Di dalam pernikahan juga harus ada ngegali, cari. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, ini buat laki-laki. Oi, oi, laki, banyak nggak? Oh banyak, kirain nggak ada. Lewat sini perempuan, sono perempuan, sini perempuan, aing dijegat. Jadi ngomong salah sedikit masalah tentang perempuan bisa didemo. Wahai laki-laki, wahai laki-laki, kalau nyari perempuan kata Nabi yang pertama lihat dulu wajahnya. Oi, mukanya, hidungnya miring apa enggak? Wajahnya dulu. Kenapa sih Bib kok wajah dulu? Ya lihat untuk memperbaiki keturunan. Sekali pesek ketemu pesek. Anaknya kayak tutup pulpen.
Tadi Habib Bagir bilang ya, bukan nggak ada yang nggak mancung, nggak ada, semuanya mancung. Cuman bahasanya aja diganti. Mancung yang tertunda. Memperbaiki keturunan, itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, lihat ini. Yang kedua, hartanya, kata Nabi. Kalau nggak percaya, tanya aja Kiai. Betul nggak Kiai? Betul nggak? Habis lihat wajahnya, lihat hartanya, betul kan ya? Kiai mah takut ngomongnya. Iya, iya, iya. Hartanya, kenapa? Lihat harta ini untuk apa? Untuk sama-sama ngebangun rumah tangga ini nggak serba kekurangan. Kadang perempuan baru dipinjam dikit uangnya lagi tiap hari. Boleh dipinjemin nggak? Boleh, yang ambil aja uangnya. Pakai aja dulu yang. Bayarnya berapa kali? 3 kali aja, yang pagi, siang, malam. Suruh bayarnya tuh hari juga. Pagi bayar, siang bayar. 3 kali pembayaran. Dikejar betul-betul. Bu, ibu, sare. Tahu Siti Khadijah, Bu? Tahu Siti Khadijah? Tahu di mana lu? Sok tahu lu. Hidup di zamannya kagak. Pernah dengar ceritanya? Siti Khadijah kaya nggak? 70% tanah Mekah milik Siti Khadijah. 70%. Saudagar yang paling kaya siapa? Siti Khadijah. Di pinangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi dilamar, Bu. Oi, Nabi dilamar. Sampai akhirnya harta Siti Khadijah habis. Buat siapa? Buat siapa? Suami. Nabi suaminya bukan. Buat apa? Jalan dakwahnya lancar. Kira-kira bapak istri ada yang begitu nggak, Pak? Modal beak. Yang tuh gelang dong, yang pinjam, yang buat modal, yang dikasih nggak, Pak? Enggak. Kawin lagi, Pak. Kasih, Bu. Yang jelas modalnya kelihatan betul dagangannya. Yang ketiga apa kata Nabi? Ngelihat perempuan itu setelah wajahnya, hartanya, korek lagi, gali lagi, bagaimana keluarganya, ibu bapaknya, tahu agama atau enggak. Ini main comot-comot aja lu. Ketemu di jalan, Neng, where are you? Orang Cikijing nanyanya kan begitu. Lihat dulu keluarganya, tahu agama atau enggak, paham enggak dengan agama. Yang terakhir apa? Lihat akhlaknya. Akhlaknya si perempuan. Kalau duitnya nggak ada, harta nggak punya, muka nggak cantik juga, kurang lah, bukan nggak cantik, kurang. Aku ngomong salah lagi. Keluarganya nggak kenal agama, kurang paham masalah agama. Yang penting kedua ini, yang penting dua daripada yang diwajibkan untuk dicari, agama sama akhlaknya. Kalau agamanya kurang, seorang istri didik dia untuk menjadi orang yang taat ibadah dan paham betul masalah agama. Kalau ada wanita akhlaknya baik, ambil A. Lu mau cari yang mana lagi lu? Muka kagak, harta kagak, agama kagak, akhlak bagus, kolot. Betul nggak? Tuh. Bu, ibu, gue gedek banget sama perempuan, gue gedek. Tahu gedek? Tahu gedek nggak? Empet. Kenapa? Perempuan sekarang mah nggak tahu malu.
Bilang berakhlak, gimana mau akhlak? Sama laki ngelotot-ngelotot kalau ngomong. Kalau ngomong nadanya tinggi-tinggi. Kan dia. Gak boleh, lembut. Perempuan itu diciptain kan lembut. Sayang, hadiah sayang. Ya Allah, enak gak dengernya? Hati mah bunga ngedenger begitu tuh. Kalau ini ada di dalam rumah tangga dengan kelembutannya, ini pondasinya kokoh. Setelah agama, imannya tuh dilihat. Kenapa? Pendidikan pertama seorang anak ada pada orang tua perempuan. Kenapa agamanya yang dicari? Agar dia bisa mendidik. Makanya ibu, bapak kalau punya anak, awalin dia tuh ngajarin, kenalin Allah, kenalin Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim, diajarin Alhamdulillah, diajarin. Al-Fatihahnya diajarin. Kenapa? Ini poin-poin penting. Al-Fatihah anak bisa diajarin karena orang tua. Insya Allah ini anak dewasa, setiap kali dia sholat baca Al-Fatihah, pahalanya kita dapat. Ini anak mau makan Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya orang tua dapat. Tapi ingat juga, wahai laki-laki, laki-laki itu disebut banyak di dalam Al-Quran untuk banyak berbincang dengan anak. Nanti kita bahas. Kalau iman sudah kokoh, rumah kalau pondasinya kokoh, kira-kira ditiup angin rubuh apa enggak? Jangankan angin, digoyang sama satu kampung, enggak bakal rubuh. Tapi kalau pondasinya lemah, semennya diganti tepung, ya dicenderin bebek juga rubuh. Betul apa betul? Kokohnya keimanan di dalam rumah tangga penting. Dikit-dikit, jangan cuma masalah uang dalam rumah tangga. Ada uang adek sayang, nggak ada uang adek lo begitu tuh. Dikit-dikit uang. Kalau mau duit mah sayang banget sama suami ibu yang sehat. Ayang udah emang belum? Ih, gue pengen jitak aja yang begitu tuh. Giliran mau minta duit, lembutnya luar biasa. Bapak sih udah tahu. Apa? Duit. Kalau udah urusan duit mah lembut banget perempuan. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini mah soleha. Ahli sorga semuanya. Tapi bohong. Amin ya Rabbal. Amin. Mau jadi istri soleha, Bu? Mau nggak? Mau jadi istri soleha? Ngimpi sama laki hitung-hitungan, ngomong melotot, nada tinggi, udah gitu merintah-merintah. Ambilin cai. Itu istri. Coba kurang kenceng lo Tuh suami siapa tuh yang begitu tuh? Itu ceritanya hatinya tuh yang bicara. Curcol. Curhat colongan ya. Sabar sabar. Bentar lagi juga paeh. Sampai mana tuh tadi tuh? Sampai mana tadi? Kenapa? Perhitungan nggak boleh. Setiap apa yang telah diberikan sama suami, ikhlas. Kenapa? Allah bakal ganti rezeki yang berkah nanti di yaumil qiyamah. Bib, saya kan butuhnya sekarang, Bib, bukan yaumil qiyamah. Lah, kita butuh rezeki dunia, rezeki akhirat butuh apa enggak? Makanya kita tuh hidup segini-gini aja. Segini aja, banyak kufurnya. Dikasih sedikit, kurang aja. Dikasih banyak, lupa. Makanya kita hidup begini-begini aja. Tapi tahadutan binikmah, nikmat jadi orang yang cukup mah. Alhamdulillah. Pintu ngablak, enggak khawatir rampok masuk. Orang kaya, puyeng dia. Mau tidur pusing.
CCTV kanan, kiri, depan, belakang. Security 2 belakang, 2 depan. Betul nggak? Tidur harus pakai kasur yang nyenyak. Ya, tidur di karpet aja pules. Ngileran lagi. Syukur. Ini pondasi syukur bagaimana dalam rumah tangga? Iman. Gak mungkin rumah tangga yang namanya di dalam rumah tangga suami istri akan syukur kalau nggak didasarin iman. Tadi Habib Bagir kan dengar dari Habib Bagir bahwa istri mau makan nasi sama garam kayak terserah, tiap hari makan nasi sama garam, darah tinggi, Bib. Nggak, iyalah garam mulu. Nggak usah yang garam. Ngasih duit 100.000, ngasih duit 100.000 tiap hari. Tempe goreng, besok tempe orek. Besoknya lagi sayur tempe. Besoknya lagi kari tempe. Tempe mulu tiap hari, darah tinggi juga. Nah 100.000 awet banget tempe mulu. Coba tuh lihat, begitu keluar kan kedelai. Betul, jangan kelewatan juga, Bu. Habis kalau beli tempe, kembaliannya lebih banyak, Bib. Lumayan buat beli lipstik. Lipstik juga dipakai cuman kondangan lu, PA. Gedek banget gua. Tuh yang saya bikin gedek sama perempuan tuh. Tapi ingat, ya. Pria juga nggak boleh ngomong yang jelek-jelek sama wanita. Perempuan itu diibaratkan cermin. Tahu cermin? Kaca. Tahu kan? Makanya coba lihat perempuan kalau habis ketemu kaca, nggak mau selesai. Wuduh. Selesai mandi pakai jilbab, kaca. Itu yang ketawanya kencang, dia begitu. Udah bener nih, udah bener. Dibuka lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jilbabnya dibikin mancung. Kalau saya kan niup ke atas gak bisa, kalingan hidung. Yang pesek lega. Perempuan itu ibarat cermin, Kok bisa ya, Bib? Emang keluar nih, habis ngaca nih, udah dandan ngaca, la ilaha illallah, begitu keluar di meja makan ada kaca, masih ngaca tuh di meja makan. Betul nggak? Betul nggak? Emang begitu, perempuan mah. Udah selesai sarapan, udah habis cuci tangan, mulutnya dielap, habis minum taruh lagi. Begitu keluar pintu rumah ke jendela, ngaca lagi aja di jendela itu. Betul. Padahal bukan cermin, kaca, cuman bayang-bayangan doang, masih sempet ngaca. Udah sampai ujung motor, pakai helm, spion dibalikin. Betul gak? Itu pasti ngaca lagi. Selesai jalan, begitu jalan spion mah buat ngelihat ke belakang, Neng. Lu spion, lu tatap muka lu. Pantasan sen kiri, lu belok kanan. Perempuan begitu tuh. Suka ngikung laki-laki. Gue paling gedek kalau naik mobil depan gue perempuan. Nggak beres sudah. Sen kiri, belok kanannya nggak pakai permisi kagak. Tuh kehebatan perempuan. Kenapa? Karena spionnya ke muka. Turun sampai tempat, buka helm, ngaca lagi. Ngerapiin tuh kerudungan yang tadi mancung terus kuncup. Betul nggak, Bu? Itu wanita. Bib, kenapa sih wanita itu diibaratkan cermin? Kita semua insya Allah tahu cermin itu mulus, nggak ada cacat. Betul. Tatkala cermin itu utuh, kita ambil batu, kita lempar, pecah nggak tuh? Pecah nggak? Saat pecahnya cermin, kita susun lagi, bisa apa nggak?
Bisa. Pakai lem. Di puzzle. Bisa? Emang aja lu pelit. Beli aja cerminnya, pakai disusun. Dipecahin, disusun rapi, serapi apapun, tetap sudah nggak indah seperti yang awalnya. Jika laki-laki sudah membuat hancur hati wanita, maka dia pasti akan memaafkan, tapi tidak seperti yang dulu. Tuh gue bingung yang santriwati yang ngomong begitu, kan gue jadi deg-degan. Tuh ngomong juga yang lembut, jangan doang yang mau lembut, dilembutin sama perempuan. Juga ngomong yang lembut. Neng, kumaha neng? Udah kaset belum? Gitu sayang, cinta, sweetie, honey. Seneng kan? Teteh seneng kan? Ibu seneng? Sama, laki juga digituin juga seneng. Ini kan yang beda kan, Masya Allah, bukan main. Makin manggil bini, main hitam, sini tam. La ilaha illallah, jangan dipanggil hitam. Panggil aja sweetie, manis. Kan enak didengar, jangan dipanggil blacky. Bisa perang dunia kelima. Kokohnya iman di dalam rumah tangga itu penting. Jadi setiap apa yang dilakukan itu wajib, semuanya bersandar kepada Allah. Suami jalan kerja, istri sholat duha. Coba istri sekarang, mana suami berangkat kerja lagi nyapu main TikTok. Betul nggak? Bini PA. Sempatnya itu, sekarang lagi pada rapi, pada pakai jilbab rapet-rapet, Masya Allah. Besok nyapu depan rumah, jilbab kemana? Bu, wahai para wanita, satu helai rambut kalian jika dilihat, dipandang oleh yang bukan mahram, 4 laki-laki akan kalian masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, ayahnya. Ayahnya pasti akan diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, pamannya. Paman laki-laki, adik atau kakak dari ayah atau ibunya. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, yang ketiga, siapa? Anak laki-lakinya. Yang keempat, ini, hati-hati. Suaminya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pakai kerudungnya, Bu. Pakai, sekalipun ibu nyapu. Bib, rumah saya nggak ada laki-laki lewat. Masih tenang-tenang aja, Bib. Rumah saya di dalam gang. Emang tanah bukan makhluknya Allah? Emang angin bukan makhluk? Bukan ciptaan Allah? Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah. Besok nyapu pakai kerudungannya. Ya, hahaha. Mikir PA, gue lagi nasehatin ini. Ya, kerudungnya dipakai. Emang berat pakai kerudung? Berat nggak? Daripada saya suruh pakai helm, pilih mana? Pakai kerudungnya. Tetap cantik kok, walaupun belum mandi. Kata suami, kalau buat gue mah enggak, demek-demek aja. Tadi kan Habib Bagir bilang, manjain mata suami. Oi, dandan apa sih buat suami? Pernah nggak sih dandan buat suami? Nggak pernah. Enggak. Yang sebelah sono no. Pernah nggak istri niat dandan buat suami? Liar aing liar. Kondangannya kapan Dandannya kapan dandannya? Kondangan doang. Sama ke pasar. Betul ya? Betul Kalau mau tidur gimana? Salah ngundang lu. Ngundang saya. Ini biasanya orang kalau ngundang saya rumah tangga retak.
Bu, Bib, saya kan umur udah 50, Bu. Kecantikan itu alami di saat umur kita sudah senja. 50 tahun pakai lipstik. Suami pulang capek juga ditaruh, Bu, di pagar. Nggak bakal tuh capek dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Ngelihat istri dandan hati senang, bukan main. Ya Allah, istri saya dandan buat saya. Sambut suami pakai senyuman, Bu. Nih, ntar nih. Lu, aduh, istri sekarang mah senyum susah banget sama laki. Ih, ya Allah, kayak musuh. Senyum, mengapa senyum? Nih, ntar nih, pulang dari sini nih ya. Nih, pulang dari sini. Ntar begitu pulang, sambil pegang tangan ayang. Ayah. Senyum. Mau tidur, madepin muka ayang. Madepin. Ayah. Punya bini monyong mulu. Gue mah tuker mangkok yang begitu. Bener nggak? Senyum. Ya, mulai ini malam nih. Ntar pulang jalan senyum. Mau tidur, senyum. Bangun tidur, ayang, kopinya udah datang. Makan siang, sediain makan sambil duduk ngobrol sambil pandangin suami tetap. Pulang kerja suami ngelihat kita, insya Allah malamnya ibu dibawa datang ke rumah sakit. Lah, orang tiap hari kagak pernah senyum, tiba-tiba senyum. Bini saya kesambet apa ini? Ibu bapak yang dirahmati Allah, senyum. Rumah tangga itu senyum. Bini, Allah, baru pengantin baru nih, ya Bu, maaf ya Bu, laki juga kelewatan Bu. Saya jujur, gue geli gue, sumpah. Laki kalau lagi bininya kesandung nih hari baru pengantin, ih ayang hati-hati, itu batu tahu, ini batu emang nih songong, ditendang batunya, dibelain kaki istrinya. Coba kalau udah jalan setahun 2 tahun punya anak satu sambil gendong, kesandung dikit, mata lu di mana? Beda lagi kosakatanya. Iman itu penting di dalam rumah tangga. Kalau iman sudah nggak ada di rumah tangga, demi Allah, ibarat kita duduk di atas bara api neraka jahanam. Banyakin komunikasi, banyakin kita duduk ngobrol. Giliran mau kawin, saat pacaran, handphone disayang-sayang. Ayang, udah emam belum? Sampai udah kawin, handphone masih dipegang aja sama si AA, gelo. Elus tuh itu istri elus. Orang nikah mah enak, AA. AA, sekarang saya mau tanya, dingin apa enggak? Dingin apa enggak? Nih buat yang jomblo, lo biar mikir lo. Wih, yang jomblo mikir. Ini sekarang dingin enggak? Masuk ke dalam rumah, pegang nasi, dingin. Sayur sop, tempe tahu. Masuk kamar, pegang istri. Hayu aja. Kalau yang jomblo mau ngapain lu? Udah di sini kedinginan, sampai di rumah ngobrolnya sama guling, curhat sama bantal, ngamuk sama tembok. Kan nggak enak. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemuin jodoh. Insya Allah. Ayo cepetan nikah. Nabi ini paling cinta umatnya tuh banyak di yaumil kiamat. Nabi paling senang, ini yang Nabi tungguin. Banyak produksi anak yang banyak. Nih, buat perempuan juga nih. Punya anak satu, entar dulu 2 tahun lagi Lah, target anak dipindah-pindah. Baru lahiran Bib, udah hamil lagi. Emang tugasnya perempuan hamil. Tugasnya perempuan laki-laki nanam saham. Lah emang begitu kan? Gak ada suami, ya udah kalau kamu nggak hamil biar aku aja yang hamil. Nggak ada. Tugasnya perempuan itu menjaga saham suami sampai 9 bulan 10 hari.
Bib, tapi nggak tiap tahun juga, Bib. Lah, kalau memang itu rezeki dari Allah, mau diapain? Alhamdulillah. Coba kebayang orang yang udah nikah tahunan belum sampai gini hari belum dapat keturunan. Alhamdulillah. Kayaknya gue salah nih. Siapa? Tiap tahun. Insya Allah, Ustaz, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh, yang soleha. Coba lihat orang yang punya anak banyak. Alhamdulillah, itu apa? Itu salah satu hadiah dari Allah yang terbaik. Ustaz sudah nikah belum? Masya Allah, doain. Ibu, mana Ustaz istrinya? Ustaz, baca salawat nariyah. Ustazah, baca salawat nariyah 41 kali selama 40 hari berturut-turut. Jangan putus. Jangan putus, insya Allah mudah-mudahan dikasih jodoh rezeki anak yang soleh-soleh. Ya, ini ijazahnya buat semua. Ya, ini buat semua, ijazahnya salawat nariyah yang belum dapat keturunan, baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut, jangan putus. Ya, jangan putus, Bib. Waktunya kapan? Bebas. Pokoknya 1 hari 41 kali. Yang perempuan banyakin sayur toge. Serius, PA. Ini urusan dokter. Tadi kan urusan akhirat. Ini sekarang dokter kata. Wah, elah bikin emosi aja. Yang perempuan banyakin makan sayur. Tadi nggak mau, sekarang lu sebut. Yang laki-laki banyakin makan burung merpati. Tahu burung merpati kan? Burung dara. Zat, makan burung dara. Dimakan, jangan dikulum. Apalagi dikelepekin, jangan. Dimakan. Ya, insya Allah cepat-cepat dapat keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Tuh, perempuan itu emang tugasnya begitu. Alhamdulillah. Loh, kalau bukan bantuan dari wanita dari mana? Inilah fungsinya menikah. Biologis mah nomor sekian. Yang paling penting kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, mendapatkan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, seorang istri yang rela untuk melepaskan semua hartanya. Kita kan nggak bisa ibu kayak Siti Khadijah, bisa kayak Siti Khadijah. Nggak bakal mampu kita ikhlas, ridha, lillah wa fillah. Apalagi ibu ngadepin suami yang emosian. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Tukar sama cangkir. Tapi kan di sini ibu tahu kan siapa istrinya Fir'aun? Kenal Siti istrinya Fir'aun, kenal? Hah? Ente? Ngaji PA. Ngaji makanya Siti Asia. Jadi apa? Bidadari surga. Buah apa? Kesabaran ngadepin Fir'aun. Emang ibu ada suaminya yang kayak Fir'aun? Ada enggak? Dan enggak ada. Alhamdulillah, sabar aja bu. Ngadepin suami mah galak dikit mas, sabar. Ngomel-ngomel, sabar. Bangun tidur, kopi mana kopi? Sabar. Ini yang kopinya nih, yang ini kopi ini. Selesai kopi, siapin bajunya. Begitu selesai mandi, baru selesai mandi, lagi cium tangan. Lama lu, gua mau jalan. Apa? Oh, itu lu urusan Sohibul Hajat dong, bukan gua. Lu minta kopinya sama gua. Panitia. Gua aja air putih. Songong lu. Sono air putih. Air putih. Pikir gua mujair kali. Ya. Bu, sabar ngadepin suami. Mau jadi bidadari surga. Sabar. Kuncinya cuma satu, sabar. Suami lagi emosi, berapi-api, istri usahakan untuk menjadi air yang memadamkan api amarah.
Bukan berarti suami lagi meledak, istri meledak, wah kiamat kubro. Rumah bisa terbalik. UFO ada di dalam rumah, tahu UFO? Piring terbang. Jangan, sabar. Suami berangkat kerja, cium tangannya, fi amanillah sayang, ya Allah, lega hati. Walaupun masih emosi, bodoh amat. Sabar. Apa bu? Pulang kerja, hujan gede, rumah lewatin tanah, motor masuk ke dalam rumah, tanah belok masuk ke dalam rumah. Jangan diomelin. Ambil kain pelnya sambil dipel. Ya, di luar hujan, mata lu buta. Cicing, wah cicing. Selesai ngepel, air hangatnya disiapin buat suami mandi. Suami mandi, ibu jalan tuh ke dapur, panasin sop, sayur asam, apalah masakannya. Panas dia belum rapi, suami keluar gebrak meja, mana makannya? Apa bu? Cicing. Selesai makan, sebelum makan, piringnya tuh disiapin. Ibu sambil bawa sop. Ini loh yang masakannya, sabar yang. Taruh di meja. Begitu selesai ditaruh di meja, sendokin nasinya bu. Oi, ini yang kurang nih dari perempuan nih. Yang masak siapa? Istri apa suami? Yang ke pasar siapa? Yang makan siapa? Boro-boro suami. Lah yang ke pasar dia, yang masak dia, yang daras siapa? Dia. Pak, sini makan pak ya, sini. La ilaha illallah, nggak boleh. Kalau suami ada di rumah, siapin dulu buat suaminya, sendokin nasinya, lauknya deketin. Yang mau disendokin lauknya apa mau nyendok sendiri? Biar gua aja. Apa? Cicing mah. Iya nih yang nih. Selesai makan temenin suami. Selesai itu semua suami ke depan. Kopinya dibawain ke depan. Ibu rapihin tuh meja. Selesai rapihin meja, ibu jalan ambil remote nonton Tersanjung The Series. Udah nonton belum? Nonton dong, anak gue tuh yang main. Namanya Ezra. Aslinya Muhammad Pagi. Gue jadi nggak pengiklanin ya. Tuh, lagi nonton, suami masuk lagi. Lu sinetron mulu lu, ganti berita. Apa bu? Sambil senderan tuh bu di pundak suami, sambil pijitin lengannya. Ayang, ada masalah apa sih dari bangun tidur kok marah-marah terus? Lu berisik lu. Apa? Jangan mulai. Bangun dah daripada kiamat kubro. Bangun, ibu ambil tuh kibrasan tempat tidur. Ya, sapu lidi, kibrasin. Bukan ketok suami, bukan. Kibrasin tempat tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca tuh. Usir jin yang ada di kasur. Lah emang 1 jam kalau kita nggak tidurin tuh kasur, jin pada ngumpul di kasur. Makanya ini banyak nih, hati-hati nih ya. Banyak orang yang dia tidak sadari bahwa dia berkumpul sama suami sama istri, ternyata istri dan suami diikut campuri oleh jin. Kibrasin tuh tempat tidur, bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi kibrasin, suami masuk, alamak gua ngantuk. Tidur kan nih berdua ya? Tidur berdua. Suami madep kiri, ibu tetap madepin suami. Tetap madepin suami. Jangan dipantatin. Serius, ini benar, ini ada di dalam kitab.
Nggak boleh seorang istri berpaling dari suami tanpa izin dari suami. Tuh hati-hati tuh. Suami lagi telentang atau suami lagi madep istri, istri bilang, nggak pakai bilang, langsung aja belok kanan. Allah laknat. Ngomong, yang aku madep kanan dulu ya. Itu lebih berakhlak seorang istri yang seperti itu. Ribet amat sih jadi istri. Emang. Sebentar lagi. Sampai jam berapa ini kita? Hah? Jam berapa? Jam 2 dah. Jam 2 ya. Setuju? Gua mah enggak. Tetap kopi. Perjuangkan kopi. Kopi aja pakai takbir. Holy Wing lu diem aja. PA. Gue gedek banget lu. Mudah-mudahan Holy Wing dicabut se-Indonesia. Nah, gue jadi ngomongin Holy Wing dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi apa? Sabar. Apa? Hidup madhab suami. Baru ibu mau pules. Ngorok kayak suami kayak sakratul maut. Ulah dicubit. Dari tadi udah bikin ganyang aja. Lusin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Dipegang tuh punggungnya, dadanya Allah. Capek suami. Jalan ibu ke dapur. Jalan ke dapur. Ambil tali, jirat leher bapak. Jangan. Harus kudu sabar. Mau jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Mau apa enggak? Sabar. Bapak juga jangan kelewatan ya Pak ya. Saat bapak udah punya suami, berat suami bapak ini udah jadi seorang suami, punya istri, elus-elus. Istri itu paling seneng Pak dielus-elus. Betul nggak tuh? Oi, betul nggak? Tuh. Mau dilus-lus? Pak, lus-lus sampai tahu keluar jin. Aladin aja keluar kan gitu. Ya dilus, jangan handphone mulu yang disayang. Dikit-dikit handphone aja, istrinya mah dicuekin. Jangan. Memang lebih indah handphone daripada istri. Habis istri bagaimana dong Bib? Dari pagi sampai malam begitu aja, mana muka demek. Berminyak banget, minyak di muka bisa goreng tempe. Deketin dikit, sangit banget nih baunya. Rambut dicepul, la ilaha illallah. Pakai daster robek, sono robek, sini robek, peniti atas, peniti bawah, samping. La ilaha illallah, cium dikit, bau balsam. Sekelebatan, bau balpirik, sekelebatan, bau cap. Pelang. Tuh. Bu. Ada satu nasihat seorang waliyah, seorang wanita, seorang ibu kepada anak wanitanya. Ini buat Neng nih, pengantin. Ada ya? Neng, jangan pernah tercium bau oleh suami, itu aib. Bu, jangan kecium bau diri kita di hadapan aib. Hai, tahu hai. Kopi. Gue cuma nyambungin doang, panitianya lagi masak air, sederen. Jadi agak lama wajar ya, sabar aja, sabar. Insya Allah sampai bubar, sampai di rumah dapat kopi, Lu suka ngilangin konsentrasi lu. PA. Sampai mana tuh tadi saya tuh? Hai. Nguap ya. Istri nggak boleh depan suami nguap, tutup. Lu mah waktu belum nikah mah tutup banget. Kenapa yang
Enggak, yang agak ngantuk. Ya elah jawabannya. Sekarang lu hahaha. Kayak ku Daniel. Pisang pesisir masuk mulut. Gak boleh. Jangan. Gak boleh. Tutup. Kalau tahak apa tahak? Sendawa. Kerap. Betul. Iya. Gak boleh depan suami. Tahan. Lu main wah. Gak boleh. Habis makan anak buaya lu. Gak boleh. Ibu. Woi. Aib. Malu. Tahak aja nggak boleh. Dulu inget gak waktu pengantin baru? Permisi ya punten, mau ke air. Kenapa? Enggak, air kentut brobot. Tuh ke air. Habis ngapain? Maaf Neng buang angin katanya gitu. Punya anak satu, la ilaha illallah, baru angkat pantat brobot. Malu, aib nggak boleh. Ih, pantat lu pada dol apa? Tutup. Itu aib benar, nggak boleh. Bapak dengar istri tahak enak dilihatnya. Ngedengar istri kentut suka. Ada kentut, harus ada. Aib nggak boleh tuh, ya. Cinta juga nggak begitu-gitu amat. Tetap yang namanya aib tetap harus dijaga, ditutup. Nggak boleh orang lain sekalipun itu suami. Kenapa? Itu akhlak seorang istri terhadap suami. Sudah paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Insya Allah. Apaan sih lu? Sebelah sini paham, sebelah sini belum. Ntar lo putar lagi di YouTube ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di malam kita semua dapat keberkahan dari Allah. Ya, ikutin jejaknya Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahan, ikutin. Insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Liatin anak-anak kita, ya, ibadah anak-anak kita tolong diliatin. Handphone dijauhin. Ada boleh pegang handphone kecuali itu hari Sabtu atau Minggu. Ya, jangan setiap hari dijual handphonenya. Kenapa? Ingat, anak kalau sudah lama pegang handphone, next suatu saat nanti anak ini tidak akan pernah nurut sama orang tua. Percaya saya. Insya Allah dia akan nurut sama handphone daripada orang tuanya. Ambil handphone, ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Jauhin handphone, deketin diri kita. Anak itu banyak main handphone, kenapa? Karena orang tuanya nggak banyak ngobrol. Tugasnya anak sama orang tua ini ngobrol, ajak ini anak ngobrol. Bapak, papa tuh harus paling sering duduk ngobrol sama anak. Kalau ibu ya cuman 2 kali. Kalau bapak disebut di dalam Al-Quran 6 kali. Kenapa? Paling banyak untuk menasehati. Ya Pak ya, bapak boleh sibuk di luar kerja, tapi urusan anak harus nomor 1. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di hari ini kita keluar dari tempat ini, berkah ta'lim di malam ini menjadi ta'lim yang berkah buat kita. Ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya rabbal, merubah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu bis-sur wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Saya mau ngajak baca qasidah, mau baca sholawatnya, mau, tapi yang kenceng ya, yang kenceng ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya arhamar rahimin, farjalal, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin,
وأنت نعم المعين. وليس الرسول فضلك إلينا قبل الفنا والحلا يوم يا رب الأيام أنت السميع الكريم وتنعسرون فانظر إلى المؤمنين. ثم صلحها السلام على شفيع العنام والأهل نعم الكرام وصحبه الحمد لله ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا بالحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألبأ الشفاعة يا ألبأ الشفاعة يا ألبأ الشفاعة كل طربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم وعلها يا كريم وعلها يا كريم وعلها وعفوا يا كريم وعفوا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الله يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.